Semangat pagi sahabat-sahabat Apli semuanya. Balik lagi dengan saya Rara. Kayaknya kebanyakan Raranya ya. Ini udah yang ketiga kalinya. Semoga teman-teman gak bosan ketemu sama saya. Tapi pastinya gak bosan karena yang di sebelah saya juga beda-beda orangnya. Hari ini aku ditemenin sama Mas Firly. Tuh kan mau keserimpet, namanya panjang banget. Zulhaidir Berliana Firly. Bener ya Mas ya? Iya betul. Asik. Lolos, selamat nih ya. Jadi panggilannya Mas Firly. Mas Firly ini salah satu top leader dari HNI. Iya. Bener ya Mas Firly ya? Apa kabar Mas Firly? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Rara sehat, semangat. Sehat, masih semangat juga. Tadi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol lama sebenarnya di depan. Sayangnya nggak di-tag tadi sama mas-masnya, sama mbak-mbaknya di sini nih. Jadi kita mesti ulang lagi. Mas Firly mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Oke. Ini tadi dari kita ngobrol-ngobrol nih kayaknya udah senior banget nih ya di bisnis ini. Bener kan ya? Tadi ngeliatnya udah senior banget nih. Senior nggak berarti tua ya? Oh enggak. Aku udah bilangnya senior loh ya gengs. Saya nggak bilang tua loh ya. Senior banget. Pengalamannya tadi tuh waktu ngobrol di depan ya teman-teman. Pengalamannya udah banyak banget. Tapi ternyata benar. Jadi Mas Firly ini sudah 20 tahun ada di bisnis multi level marketing. Betul ya Mas Firly ya? Sekali. 20 tahun. Sejak masih imut-imut? Sejak masih imut-imut sampai sekarang masih imut-imut juga ya. Biar aman masih imut-imut juga. Mas Firly, 20 tahun. Ceritain dong kenapa bisa bertahan 20 tahun di bisnis multi level marketing. Kenapa bisa bertahan ya? Iya. Kalau kenapa bisa bertahan, multi level marketing itu udah bahasa sederhananya jadi, kalau bahasa anak sekarang gue banget gitu ya. Gue jadi, banget. Karena saya nggak bisa jualan. Oke. Iya, nggak bisa jualan, nggak bisa dagang dalam pengertian seperti layaknya orang pada umumnya. Oke. Tapi seneng untuk bertemu dengan banyak orang, seneng untuk mencurahkan ide dengan apa yang saya tahu, dan seneng untuk buat orang lain seneng. Ini bukan nggak bisa jualan namanya, brother. Ini nggak bisa jualan barang, tapi bisa jualan cerita. Iya betul. Bisa jualan ide. Ya kan? Bukan nggak bisa jualan, terus lanjut Mas. Iya. Dan yang membuat bahagia itu adalah ketika melihat orang lain merasa dapat feel-nya gitu. Oh saya bisa ya, oh saya bisa berubah ya, oh saya bisa lebih baik. Sehingga saya merasa ini bisnis yang menarik. Transaksi belum terjadi, produk belum terjual, gitu. Orang mungkin belum bergabung, tapi harapannya muncul. Gitu. Saya ini orangnya nggak bisa apa-apa nih Pak Firly, saya orangnya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Lalu kita jawab, cocok banget Mbak, ini bisnis paling cocok buat orang seperti itu gitu. Udahlah. Ini satu sesi biar Mas Firly aja yang cerita kayaknya ya. Lalu dia muncul hope-nya gitu, dia muncul harapannya gitu, dapat secercah harapan. Oh saya bisa ya, orang kayak saya bisa ya. Gitu. Oke, jadi sebetulnya bisa bertahan 20 tahun ini karena sebenarnya gue banget itu bener sih. Tadi kalau bisa bilang nggak bisa jualan itu sebenarnya merendah itu sebenarnya ya teman-teman ya. Karena jualan kan sebenarnya nggak harus melulu produk juga sih ya. Nah, 20 tahun, tapi yang paling lebih menariknya lagi 20 tahun ini di perusahaan yang sama loh teman-teman. Ya kan? Nah, 20 tahun di perusahaan yang sama. Nggak pengen tuh nyobain kesana kesini terus ada distraction atau mungkin ada hope yang lebih menjanjikan gitu misalnya. Nah itu menariknya Mbak Rara, saya ini tipe laki-laki yang kalau sudah jatuh cinta sekali susah pindah ke lain hati. berat nih hari ini. Ada yang gelisah di bawah. Yang kalau udah jatuh cinta sekali nggak bisa ke lain hati. Sulit pindah ke lain hati gitu ya. Makanya jadi bisa 20 tahun. Ya, dan saya percaya sebetulnya kalau dalam dunia bisnis multi level khususnya ya, dimanapun teman-teman hari ini berada di perusahaan apapun, ketika Anda sudah jatuh cinta ke perusahaan tersebut, Anda menyelami menjadi bagian dari diri Anda, menjadi bagian dari hidup Anda, dan kemudian menjadikan bahwa perusahaan ini milik saya, bukan milik direktur, bukan milik owners gitu. Dan yakinlah bahwa orang yang istiqomah, dia konsisten, dia yang berhasil. Benar. Ngomongin istiqomah nih tadi, kan di luar sana itu kan banyak challenge ya, Mas Firly ya, yang dibilang MLM tuh gini lah, MLM tuh gitulah, terlepas dari positif atau negatif nih, karena dua-duanya juga gangguan ya. Kalau misalnya hal yang positif juga akhirnya bisa jadi berpindah ke lain hati mungkin, kalau yang negatif akhirnya jadi berhenti mungkin, itu kan bisa jadi juga ya. Nah, selama 20 tahun nih Mas Firly, apa yang paling banyak menjadi challenge atau distraction mungkin?
Kan nggak mungkin dia 20 tahun nggak ada distraction-nya ya. Pasti banyak banget ya. Itu challenge atau distraction yang paling sering Mas Firly hadapin itu yang mana nih? Kalau orang nggak suka multi level menurut saya itu 0,0 sekian persen ya. Oke. Benturannya dengan aktivitas kita di MLM. Tapi benturan paling terbanyak adalah menjaga komitmen dan semangat mitra-mitra atau jaringan yang ada di bawah kita. Itu yang paling terberat di situ. Jadi merekrut tuh mudah. Oh, challenge saya justru di situ ya? Merekrut tuh mudah, nggak susah. Merekrut tuh nggak susah. Yang sulit dan butuh tantangan terbesar itu adalah melakukan follow up, merawat dan menjaganya, dan kemudian menumbuh kembangnya menjadi besar. Maintain teman-teman yang sudah ada justru ya. Dan menjaga manajemen konflik yang ada di dalam grup. Karena ini kan bisnis yang melibatkan lautan manusia ya, bukan lautan malaikat gitu kan. Banyak kepala gitu. Maka menjaga hubungan baik dengan banyak orang, dan sejatinya sebuah bisnis dia harusnya bisa menjaga hubungan baik dengan banyak orang. Itu esensi utamanya dan itu tantangan terbesarnya. Apalagi misalkan ketika saya dulu menjalani bisnis ini masih dari mahasiswa gitu ya, dari masih sangat belia, bertemu dengan orang yang usianya lebih tua daripada kita, penghasilannya mungkin lebih gede daripada kita gitu ya. Pengalaman hidupnya lebih banyak kan ya. Ketika ditanya memang bonusnya udah berapa, penghasilannya udah berapa. Mencoba menjaga hubungan dengan banyak orang itu adalah pelajaran berharga yang luar biasa, tidak ditemukan di tempat lain kecuali di multi level marketing. Ini tadi yang sempat kalau teman-teman sempat dengar tadi kita juga ngebahas itu sih fokus yang sebelumnya tadi ya. Emang bener yang nggak bisa ditemuin, yang hanya bisa ditemuin di multi level marketing bisnis ini memang bertemu dengan banyak orang. Bahkan orang yang biasanya susah cari teman dipaksa untuk bisa kenalan gitu kan ya. Yang akhirnya jadi bisa lebih dekat dari sekedar saudara. Yang kenalan bisa jadi saudara, bisa jadi sahabat gitu. Nah ngomongin tadi orang-orang yang sudah ada di komunitasnya Mas Firly mungkin ya nyebutnya ya. Kalau Mas Firly selama 20 tahun ini bisa kuat ngadepin semua maintain network, terus menjaga managing konflik di dalam komunitas itu sendiri. Punya asisten atau dibantu atau ditemenin atau gimana nih? Oh pasti sekali Mbak Rara ya, saya bukan Superman. Jadi pasti orang terdekat saya adalah bidadari surga saya, istri tercinta saya yang menjadi pendamping utama ya. Ada Mbak siapa? Mbak siapa namanya? Bu Oni, ya, Mbak Leoni Arfia. Ini kebetulan lagi nggak ditemenin ya hari ini. Tapi, lagi hamil besar. Oh wow, expecting ini ya, apa namanya kelima. Putri ya, putri kecilnya, ya pasti lucu banget. Terus gimana Mas Firly? Jadi pertama saya selalu mempercayai romantisme itu membawa keberkahan. Jadi tetap pasti pendukung utama itu adalah orang terdekat. Bahkan andai kata orang terdekat Anda tidak mendukung bisnis Anda di multi level. Gitu, belum percaya, dan itu sangat banyak terjadi ya. Pasangannya belum percaya. Misalkan kalau bahasa ibu-ibu, misalkan emak-emak, ngapain sih beli produk ini gitu, mendingan buat beli beras gitu kan. Iya. Begitu misalkan kopi kok harganya segini, misalkan beli kopi yang lain gitu harganya 1.000 misalkan gitu. Itu hal yang wajar gitu, hal yang biasa. Atau bahkan biasanya hari ini rata-rata multi level 70-80% penggeraknya rata-rata ibu-ibu sekarang. Gitu, suaminya yang belum in charge gitu ya, masih belum dapat feel-nya gitu. Maka tetap yang membuat dia bisa tumbuh dan besar adalah dukungan orang terdekat. Itu nggak bisa diabaikan. Tapi bagaimana kemudian membuat orang terdekat itu yang mungkin tadinya negatif gitu, kemudian bisa menjadi positif dan pelan-pelan kemudian dia mendukung. Dan saya bersyukur sejak dari awal gitu ya, kalau buat saya pribadi. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih hebat di bisnis multi level, menurut saya yang paling hebat adalah mitra-mitra saya. Karena mitra-mitra saya ada yang pasangannya sama sekali tidak mendukung tapi jadi. Benar. Saya pasangannya mendukung banget. Gitu. Tapi jadi juga. Ya artinya wajar gitu kan. Bukan sesuatu yang excited gitu. Kenapa? Karena challenge-nya lebih besar yang tadi nggak didukung teman-teman tuh lebih hebat gitu ya. Lebih betul, hebat. Betul. Saya pasangannya cukup mendukung dan itu yang menjadi kebaikan besar. Walaupun Mbak Rara, saya orang yang sangat benci MLM. Jadi saya bukan nggak suka dengan MLM, bukan cuma nggak suka, saya benci dengan multi level. Ini dari beberapa tadi ya yang pelaku MLM ya awalnya tuh emang benci. Tadi aku ingetin sama mas-mas yang di sini hati-hati kalau benci. Iya, jadi ya kan? jatuh cinta. Kita jatuh cinta loh, nggak bisa lepas loh nanti betul, loh, ya kan? Sekali. Jadi saya nggak suka dengan multi level. Awalnya nggak suka, bahkan benci ya. Sangat benci, nggak suka. Apalagi saya orang eksakta, saya orang kimia, sangat akademik minded gitu. Jadi ketika ngomong multi level, apa sih multi level gitu ya, kayaknya sales apalagi anak muda gitu. Awalnya bilang nggak gue banget, sekarang bilang gue banget gitu ya. Tapi setelah kemudian menyerami, ya saya melihat bahwa multi level ini bisnis yang menarik karena ya tadi ya,
orang-orang terdekat kita, teman-teman baik dan sahabat kita. Hari ini kalau di aktivitas bisnis saya itu orang-orang adik kelas, kawan-kawan teman kuliah. Itu yang mereka sudah cukup lama ya, belasan tahun. Dari masih sama-sama lajang, sampai hari ini beranak pinak gitu. Bareng gitu, bertumbuh. Dan itu sesuatu yang sangat tidak biasa di banyak bisnis yang lain gitu. Tapi di sini kita bisa lakukan gitu. Jadi bisnis ini kalau aku lihat dari pembicaraan kita tadi ya dari awalnya Mas Firly, bisnis ini malah bukan bisnis sebenarnya, tapi lebih ke kekeluargaan, persaudaraan gitu ya buat Mas Firly. Kalau terkait dengan adanya konflik, saya salah satu nasihat dari orang tua saya dulu, itu seperti layaknya sendok sama garpu ya. Kalau dipakai pasti bergesekan. Ya, karena dipakai. Iya. Ya, kalau nggak dipakai nggak pakai bergesekan. Iya. Tapi kalau nggak ada yang satunya, iya tentu nggak bisa makan dengan sempurna gitu ya. Jadi konflik kadang diperlukan bahwa tandanya kita care, kita aware, kita peduli dengan aktivitas di situ. Tapi memang perlu di manage. Dan alhamdulillahnya ikatan yang ada di tempat kami itu cukup terjaga karena rasa semangat, rasa kekeluargaan gitu ya. Jadi ya kalaupun ada hal-hal yang dirasa kurang tepat ya asal udah ketemu aja selesai. Dan karena memang berangkatnya dari pertemanan, berangkatnya dari persaudaraan, dari inner circle. Itu memang kalau saya yang sering dengar memang itu salah satu cara yang disarankan untuk memulai bisnis multi-level marketing pasar yang hangat. Iya, jadi untuk inner circle, orang-orang terdekat yang memang udah dikenal lebih dahulu gitu mungkin probabilitas untuk komunikasinya. Karena dalam dunia bisnis kayak kita ini yang paling kental itu memang reference ya. Reference person dan reference group. You're right. Jadi kekuatan referensi itu tinggi sekali. Jadi dan ternyata yang menginfluence market itu boleh dibilang 80-90% orang memutuskan untuk membeli produk atau menggunakan sesuatu karena itu rekomendasi. Karena referensi, karena rekomendasi. Mas, kalau tadi kita bicara tentang disupport atau ditemenin orang terdekat gitu kan ya. Pertanyaannya biasanya kalau multi level marketing itu kan biasanya kan yang mulai ibu-ibu ya. Nah ini Mas Firly yang ditemenin atau Mas Firly yang nemenin nih ceritanya awalnya gimana nih? Jadi awalnya saya duluan. Justru Mas Firly duluan malahan yang gabung. Istri saya itu teman kuliah. Teman sekelas. Tapi waktu kuliah gak sempet kepikiran. Jadi menikahnya setelah selesai kuliah. Jadi ceritanya gimana nih? Pertama gabungnya. Cerita mana nih? Menikahnya apa cerita bisnisnya? Gabungnya Mas. Ditemenin sama gak ditemenin itu nanti belakangan yang itu. Jadi kalau dari sisi aktivitasnya ya saya memang memulai duluan. Saya daftar memulai duluan. Perkenalannya karena produk. Ya, karena tadi saya basicnya orang kimia, dan saya tertarik dengan produk-produk yang kategori natural, organik, herba gitu. Kemudian saya penelitiannya juga tentang bahan alam, tentang lingkungan. Dari awalnya dari situ kedekatannya, dan kemudian dalam seiring perjalanan waktu, ternyata bisnisnya menarik nih gitu ya. Dia bisa memberdayakan banyak orang gitu. Tapi lebih concern ke produk waktu itu. Baru jadi saya belum menganggap bisnis multi level itu akan menjadi acuan utama saya dalam hidup. Ya masih idealisnya anak muda gitu ya, pinginnya kerja di dunia industri gitu, apalagi saya orang kimia gitu. Dan tapi setelah menikah, punya anak 1, kebetulan Mbak Rara saya sudah membuat daftar mimpi itu usia SMP. Daftar kota dunia yang mau saya datangi SMP kelas 2. Dari SMP kelas 2. Iya, saya sudah membuat daftar kota dunia yang mau saya datangi bersama istri dan anak-anak. Bersama istri dan anak. Disebutin gak istrinya siapa, anaknya belum berapa? Ada. Belum disebutin ya. Kalau boleh tahu berapa jumlah kotanya? Waktu itu saya buat tidak banyak ya. Tapi kurang lebih ada 6 kota yang saya buat ya, 6 kota dunia dan itu untuk ukuran anak SMP bisa punya 6 kota di dunia yang mau dikunjungi bersama istri dan anaknya itu banyak, Mas. Itu banyak. Berarti memang udah dari kecil ya, emang udah punya. Saya emang suka baca. Oh, oke. Saya hobi baca, dia suka baca. Ya dulu kan mungkin nggak ada TV, nggak ada gadget gitu ya. Jadi emang hobinya baca. Jadi memang dari kecil itu memang udah punya impian-impian yang pengen dituju sebenarnya ya. Saya buat rencana hidup itu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Ya, kapan menikah, kapan kawin, kapan pergi haji, kapan punya rumah tuh SMA kelas 2. Dan SMA kelas 2 ngapain ya? Dan alhamdulillah itu terwujud seluruhnya di bisnis multi level. Wow. Bahkan lebih cepat dari apa yang saya buat rencananya di SMA kelas 2. So it's more about your life sebetulnya. Lebih ke ini bukan bisnis lagi, ini lebih tentang kehidupnya Mas. Dan saya berani di depan banyak top leader di masa itu
masih unyu-unyu. Unyu-unyu, Ya, benar. menyatakan bahwa perusahaan ini milik saya. Karena saya yang menentukan Iya. gitu ya. Saya menentukan mau ngapain, actionnya apa, goalsnya apa, kapan dapatnya, Iya. saya yang menentukan. Dan itu menjadi salah satu dorongan kuat bahwa siapapun hari ini yang kepingin sukses, termasuk buat anak-anak saya, itu memang the power of dare to big dream itu memang menjadi kunci kekuatan. Right, Memang kita punya istilah kalau kami itu ada mimpi dan macan ya. yeah. Ada macan yang jadi masalah, yang mendorong kita untuk berlari lebih kencang. Ada mimpi yang untuk digapai. Tapi yang paling kuat sebetulnya adalah kekuatan mimpi. Gitu, kekuatan mimpi. Dan tidak fokus kepada macannya, fokusnya sama mimpinya gitu. Kecuali kalau di dalam mimpi ada macannya. susah. Ini kalau dalam mimpi ada macannya. Mimpinya harus lebih kuat dong. Betul ya. banget. Mimpinya harus lebih kuat. Jadi larinya itu bukan karena macan. Bukan. Larinya karena mimpi. Impiannya. Gitu. Kalau tadi bicara tentang ternyata Mas Firly ini udah merencanakan impiannya, bahkan goalsnya di SMA. Rencana-rencana hidupnya itu di SMA, impiannya dari SMP. No wonder ya teman-teman. Tadi tuh aku baca achievementnya Mas Firly ya. Itu ada sekitar 46 achievement selama di bisnis multi level marketing ya. Yeah. Belum di personal life ya atau individual achievement yang lain ya. Jadi semua achievement itu didapat dalam waktu 20 tahun itu ya Mas Firly ya. Tepatnya sejak 2000, mungkin kurang lebih 15 tahun terakhir. 15. Karena kan sebelumnya saya pemakai. Oh oke. Ya, pemakai. Jadi mulai jalanin bisnisnya baru ya, kurang lebih 2007 ya mulai fokus di dunia MLM gitu. Artinya fokus 1000%. Saya menjatuhkan aktivitas nafkah hidup saya di multi level itu 2007. 2007. Sudah 1000% tuh di situ. 1000% ya. Padahal mulai joinnya di 2002. Nah, berarti jadi 5 tahun pertama 5 tahun itu ya, pemakai, user. lalu jadi pengedar, kemudian jadi bandar. Gawat ini, udah masuk ke pengedar ini. Ya. Cuma nanti mas editornya tolong, saya nggak mau terseret-seret kemana-mana ya. Jadi pemakai dulu 5 tahun. Iya, pemakai. Tapi menurut Mas Firly nih, penting sih memang ya kalau kita memilih bisnis multi level marketing ini untuk cinta sama produknya. Iya betul, ya, harus. Sebab ini bukan money game, bukan piramid. Bahkan saya membuat bukunya khusus. Saya punya buku khusus, ya hampir 600 halaman. Wow, suka baca, suka nulis, apalagi Mas? Coba. Suka nonton. Suka baca, suka nulis, suka nonton ya. 600 halaman. Ini udah kayak tesis aja loh ini loh 600 halaman. Ya kan? Terus? Jadi ya kalau suka produknya. Ya suka produknya. Jadi karena dia bukan money game, bukan piramida sistem ya. Yes. Jadi karena ini bisnis murni, kita produknya murni dari jual beli. Bonus yang kita terima dan teman-teman yang ada di multi level, kita di multi level ini tidak dilatih jadi seorang sales dalam tanda kutip. Betul. Walaupun saya sangat respect sama dunia sales. Betul. Dan saya banyak baca juga ilmu sales gitu. Tapi teman-teman dilatih di sini menjadi seorang smart user, pemakai yang cerdas. Dan itu yang membedakan kita sedikit dengan teman-teman yang menjual saja misalkan. Karena biasanya kalau menjual aja belum tentu pakai produknya. Betul. Tapi kalau kita pakai produknya gitu. Jadi meskipun mungkin produk knowledge-nya nggak terlalu ngerti banget gitu. Karena biasanya emak-emak, ibu-ibu kalau ditanya, ini kandungannya apa? Aduh nggak ngerti gitu. Tapi kalau dia bilang, tapi saya pakai, ya itu selesai. Gitu. Apalagi betul, anak saya yang belum lahir udah pakai, gitu kan. itu lebih selesai lagi. Itu the power of reference itu tadi ya. Iya itu, jadi kekuatan dari bercerita. Gitu. Tapi of course mereka bisa mereferensikannya karena mereka udah pakai. Dan mereka menikmati hasilnya. Ya itu satu kata kunci penting kalau dalam prospek kita, saya juga pakai. Saya juga pakai, itu selesai. Benar. Dan yang kedua selanjutnya ya pasti ada hasilnya gitu kan ya dari pemakaian produk tersebut gitu. Mas ngomong-ngomong nih HN ini produknya apa aja sih Mas sebenarnya? Ya produknya banyak dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Wih banyak ya. Iya kurang lebih 100 item. 24 jam loh bangun tidur hingga tidur lagi. Life cycle-nya kita di situ. Oke, jadi apa yang paling ini apa nih Mas? Yang paling top of mind nih? Ya kalau salah satu di antara kita ada kopi 7-Eleven, itu kopi sehat. Tapi kalau minum kopi itu nggak boleh ada satu sisi lainnya, nggak bisa jauh-jauh dari pasangan. Widih, itu yang cowok-cowok langsung pegang pala, pusing langsung di depan ini. Meningkatkan harmonis rumah tangga, buat anak-anak juga bagus, anak saya minum juga bagus gitu. Jadi buat keluarga cukup sangat baik. Jadi untuk body immune ya, untuk stamina juga ya? Ya buat imunitas, buat vitalitas, buat booster, ya buat energi. Gitu. Nah berarti pakai produknya dari
tahun 2002 itu jadi user. Ya. Sampai di Dulu tahun saya sering sakit Mbak Rara. Oh gitu. Saya kebetulan memang aktivis sekolah gitu. Sekarang aktebel, dulu aktivis. Dulu aktivis, sekarang tebel Mas harusnya. Jadi bukan aktivis lagi tapi aktebel. Lucu ya Mas Firly ya. Jadi dulu aktif saya aktif di organisasi dari SMP, SMA, kuliah gitu sampai tingkat nasional saya. Jadi kalau udah aktif itu sakit gitu. Tapi ya sejak ketemu produk di multilevel yang saat ini itu hampir sangat jarang sakit. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini juga selain karena pola hidup ya. Betul. Ini juga message yang sangat baik untuk disampaikan ke teman-teman pada saat teman-teman menjalani bisnis multilevel marketing ini. Memang paling penting adalah memang cinta dulu sama produknya. Iya, jangan cuma dijual, betul, dipakai. Benar. Harus percaya dulu sama produknya karena memang kebanyakan teman-teman itu mungkin berpikir bahwa kalau multilevel marketing itu bisnisnya ya, gitu kan ya karena Mas. produk multilevel itu punya satu kelebihan, yaitu yang cukup dipahami oleh banyak orang. Betul. Produknya bagus. Ya. Jadi multilevel marketing pada prinsipnya dia adalah produk yang kategori punya eksklusivitas. Yes. Eksklusivitas secara branding, eksklusivitas secara konsep, konten gitu ya. Jadi dia punya value sendiri di dalam produknya gitu. Jadi memang produknya bagus gitu. Bahwa kalau harga cenderung saya berani yakin harga produk multilevel pada umumnya ya itu terjangkau. Asalkan dibandingkan dengan produk yang sekualitas dan selevel dengan dia gitu. Mesti apple to apple ya. Apple to apple gitu ya. Jadi sayang sekali kalau aktif di bisnis multilevel lalu Anda tidak sering rutin mengkonsumsi produknya. Betul. Gitu. Dan ini kan justru memang harus menjadi satu hal yang diwajarkan karena kan kita berdiri di dua kaki nih ya sekarang ya, bisnis dan produknya. Ya, ada dua sisi. Di dua sisi kan ya. Dibandingin yang hanya berdiri di satu kaki pasti larinya akan lebih cepat. Exactly ya, gitu. Tepat. Jadi kalau dia kategori bisnis multilevel yang memang dia punya produk, dia harus memahami dua sisi itu. Betul. Bahkan kalau di buku saya itu ada 10 hal yang dapat mempengaruhi kesuksesan Anda di multilevel, salah satunya tidak memahami produk. Oke, itu 10 hal yang menghambat, yang di challenge mungkin ya. Yang bisa menghambat pertumbuhan. Salah satunya itu adalah tidak mengetahui produk knowledge. Walaupun 9 yang lainnya tentang bisnis. Betul, karena ini akan bisa mengeliminate potential user, potential buyer. Ya, karena boleh dibilang pasti teman-teman yang hari ini aktif di multilevel mungkin kurang lebih 90%-nya adalah pemakai. Ya. Dan yang hari ini menggerakkan bisnis itu kuat mungkin kurang lebih hanya 3, 5 atau 10%. Benar. Maksimal 10 ya, 10% ya yang untuk jadi memang bisnis entrepreneurship itu luar biasa mempunyai nilai keberkahannya di situ. Bahkan di negara maju saja, sebuah negara maju dianggap maju itu kalau sekurang-kurangnya 2%. Dunia kewirausahaan entrepreneurnya. Jadi ya teman-teman di dunia multilevel harus bangga jadi pebisnis multilevel. Benar, karena ini entrepreneur ya. Tapi kan memang di luaran sana memang ini kan masih tabu. Memang sekali ada ya Mas ya. Kalau ada orang yang bilang gini juga Mbak Rara, Anda tuh bisnis MLM tuh bukan bisnis namanya. Kalau bisnis itu yang punya perusahaannya, punya perusahaannya. Yang pemilik perusahaannya, direkturnya itu pebisnisnya. Kalau misalnya tukang bakso itu yang punya gerobaknya gitu, dibilangnya bisnis ya. Kita di distributornya, agentnya gitu itu bukan bisnis. Tapi ada jawabannya tuh Mbak Rara. Jawabannya gimana tuh Mas Firly? Saya memang belum jadi pebisnis sesungguhnya, saya baru belajar bisnis. Tapi sudah dibayar mahal. Asik. Gila nih. Mantap Belajarnya aja dibayar. Makanya, achievementnya gila-gilaan loh. Ini orang bilangnya nggak bisa jualan. Yang nggak bisa jualan aja kayak gini loh sahabat-sahabat Apri ya. Tadi kalau aku mau balik lagi ke achievement tadi nih. Achievement yang paling berkesan nih. Banyak kan ya achievement itu sampai berlembar-lembar deh teman-teman pokoknya. Nah yang paling berkesan nih buat Mas kalau di aktivitas perusahaan saya hari ini di HN itu adalah the best of superstars namanya. The best of superstars. Ya, boss. The best of superstars. Apa tuh kriterianya Mas? Jadi kriterianya itu dia cukup banyak selain produksi omset jualan ya tentu saja dengan grup. Terus kemudian pencapaian prestasi dari sisi produktivitas melahirkan leader. Gitu ya. Kemudian squad leader yang terus bertumbuh di berbagai tempat secara rata-rata ya, di berbagai wilayah dan daerah. Mungkin kalau bahasa awamnya mungkin fastest growing gitu kali ya, yang terus bertumbuh, memaintain gitu, both salesnya dan juga leadershipnya gitu ya. Jadi, itu di tahun berapa Mas Firly?
Saya dapat 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut Ya, di tahun? Kalau nggak salah 2016-2017 ya kalau nggak salah. 2016-2017. Lalu di sebelum dan sesudahnya itu nominator. Oke. 2016 dan 2017. Berarti sejak tahun itu aja udah jadi the best of superstars ya. Ini kalau yang namanya superstars itu biasanya perjalanannya panjang nih. Superstars itu pasti udah nemuin banyak challenge, experience gitu kan ya. Iya. Aku pengen nanya nih sama Mas Firly. Challenge apa yang paling susah dihadapin pada saat mengajak orang untuk bergabung? Kalau tadi kan yang udah di dalam nih, ya kan selama 20 tahun berbisnis nih. Nah, paling susah untuk mengajak orang untuk bergabung nih? Kalau di saya, kalau untuk bergabung hampir nggak terlalu sulit. Gampang banget itu gabung gue gitu kali. Kalau Mas bilang mau jawab gitu tadi, Mbak Rara, saya itu nggak punya challenge untuk ngajak orang bergabung sama sekali. Tadi mau jawabnya gitu. Hampir nggak terlalu sulit. Atau mungkin bukan Mas Firly deh, di komunitasnya Mas Firly secara umum, iya. Ya pada prinsipnya meyakinkan orang tentang produk satu sudah pasti. Kemudian multi level itu sendiri. Ya, produk itu lah arti gini. Karena kita rata-rata di produk premium ya. Umumnya multi level marketing. Sehingga harganya pun secara umum masyarakat kita di Indonesia tidak terlalu berorientasi pada kualitas biasanya. Tapi berorientasi pada harga. Price, yang penting fungsinya terpenuhi gitu ya. Gitu ya. Fungsinya terpenuhi. Kalau kualitasnya belum tentu. Ini secara umum ya, secara umum. Walaupun ada segmen juga yang kelas menengah misalkan yang memungkinkan. Maka punya tantangan tersendiri di situ untuk kemudian mengedukasi mereka. Makanya menariknya di bisnis ini adalah mengedukasi masyarakat ya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Disinilah cuap-cuapnya ya gitu ya, capeknya, jemari-jemarinya gitu. Nah itu tantangan pertama itu biasanya untuk produk, menjelaskan produk dan kemudian membuat orang tertarik mau menggunakannya. Yang kedua, tantangan kedua itu justru produknya ya Mas Firly ya? Yang jadi tantangan terbesarnya ya? Karena biasanya orang tertarik dengan produk awalnya, tapi harganya yang kena. Gitu. Oke, produknya oke nih, begitu dia masuk harga. Gitu. Oh berarti meyakinkan mereka untuk membeli produknya misalkan, gitu ya? Gitu, satu contoh itu. Yang kedua dari sisi bisnisnya misalkan. Kalau dari sisi bisnisnya membuat mereka aktif biasanya ya, atau mereka tertarik untuk bisnisnya kalau di kita biasanya step keduanya ya. Step kedua produknya sudah jatuh cinta, produk berikutnya bisnisnya di follow up gitu. Walaupun ada sebagian yang memang dari awal dia nggak terlalu lihat produk, dia ngeliatnya ke bisnisnya gitu, lihat ke bisnisnya. Tapi ya tantangan umumnya di situ. Tidak terlalu ada tantangan yang besar sekali. Tapi saya pernah kalau saya pribadi ya di posisi. Ini kalau beliau yang bicara nih, nggak ada tantangan yang besar sekali gitu ya. Tapi di posisi saya Mbak Rara, di posisi saya sudah di puncak level gitu. Saya pernah ngisi agenda sebuah pertemuan di tempat gitu ya, satu di balai desa lah ya gitu. Di balai kecamatan, acara udah 300-an orang. Lalu diminta salah satu mitra saya untuk membantu presentasi lah, di-insert gitu di acara tersebut, 5 menit gitu. Ternyata orang yang meminta saya untuk datang, tidak datang. Jadi saya datang sendiri, presentasi, baru kurang lebih jalan 2-3 menit. Membuka pembukaan pembicaraan, langsung disuruh turun ya dengan oleh salah satu tokoh di tempat tersebut. Karena dia bilang kenapa di acara seperti ini ada presentasi produk. Jadi ditunjuk, kamu turun di sini tuh di acara sebuah perhelatan besar gitu. Berapa orang waktu itu acara? Kurang lebih mungkin 300-an orang gitu ya. Di acara balai kecamatan atau balai desa gitu, rame, agak dibentak keras gitu, disuruh turun. Ya, kemudian saya turun dan berjabat tangan membagi produk, memberikan ucapan closing statement gitu. Tapi itu mental yang akhirnya terbentuk juga dari. Memang banyak orang yang bilang, wah kalau kita bisa pingsan. Pingsan. Kalau aku bisa freeze langsung di atas panggung itu kali ya. Iya, tapi ya ujian kan sesuai levelnya juga. Betul. Memang Mas Firly dapat ujian itu karena memang udah pantas untuk bisa melewati ujian-ujian itu ya. Nah, ngomongin ujian lagi nih Mas Firly nih. Ini kan pasti ini udah 20 tahun ya. Pasti mau 20 tahun lebih lagi dong ya ke depannya ya. Mas Firly ada persiapan apa nih atau goals yang lebih besar apa nih untuk ke depannya? Ya tentu masih banyak mimpi yang ingin diwujudkan ya. Kalau karir saya sudah di puncak karir di perusahaan. Kurang lebih mungkin 6 tahun terakhir saya sudah di puncak karir gitu. Jadi kalau bahasa pangkat udah gak ada lagi pangkat di atas. Mentok ya, udah mentok nih. Pangkatnya udah mentok. Tentu mimpi terbesar saya adalah mensukseskan seluruh mitra. Agar memiliki level yang posisi sama dengan saya, itu satu.
Yang kedua tentu kalau mimpi pribadi ya Mbak Rara, saya ingin punya sekolah, punya pesantren gitu ya. Hari ini punya beberapa asuhan yatim gitu. Dan tentu tuh kontribusi kita kepada masyarakat gitu ya. Betul, betul. Dan semangat untuk memberdayakan anak muda. Jadi kalau di tempat saya itu ada entrepreneur muda gitu yang terbina karena saya memang lahir dari usia muda juga. Yeah. Dan karena itulah saya kepingin punya sekolahnya gitu. Jadi dibuat sekolahnya dalam bentuk konsep entrepreneurship. Mulai dari usia belia, dididik dan dibina, dikonektasi dengan dunia entrepreneur. Termasuk satunya dengan bisnis di multi level marketing. Dan mengapa hari ini saya juga sekolah lagi? Pertama karena membuktikan kepada orang tua ya gitu ya. Sudah wafat semua kedua-duanya. Dan membuktikan bahwa multi level marketing ini adalah bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dia bisnis yang sangat empowering sekali untuk masyarakat. Dia bisnis yang sangat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara untuk menjadikan masyarakatnya mandiri dan berdaya. Multi level marketing satu-satunya konsep bisnis yang menurut saya sampai dengan detik ini, dari banyak hal yang saya pelajari, saya ketahui, saya pahami, adalah satu-satu konsep yang paling bagus untuk membuat orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang siapa-siapa gitu. Ya. Dan itu tidak ditemukan di tempat lain gitu ya. Karena ini bisnis yang apapun yang Anda miliki, apapun yang Anda punya, modal berapapun yang Anda miliki, karakter apapun yang hari Anda miliki, latar belakang status sosial ekonomi yang Anda punya pada hari ini, Anda bisa. Ya, dan itulah multi level marketing. Lebih kepada aktualisasi diri dari apa yang kita punya saat ini ya. Gitu. Walaupun saya juga menekankan ke teman-teman, kerugian terbesar di bisnis multi level marketing bukan ketika bonusnya membesar, bukan ketika bonusnya tidak membesar. Tidak membesar. Atau dia tidak mendapatkan benefit finansial yang cukup. Ya. Kerugian terbesar orang masuk di bisnis multi level marketing adalah tidak terbentuknya personal capacity-nya dia. Personality-nya nggak terbangun, leadership-nya nggak terbangun, karakternya nggak terbangun. Itu kerugian terbesar orang masuk di multi level kalau dia nggak terbangun. Iya, karena di situ semua toolsnya ada. Iya, betul sekali. Kan kayak tadi waktu kita bahas di awal bahwa orang yang nggak bisa ngomong pun, orang yang nggak bisa make a new friends pun aja akhirnya dipaksa untuk saya nggak bisa ngomong di Mbak Rara, wah ini bisnis paling cocok buat orang nggak bisa ngomong. Iya kan, saya nggak bisa jualan, sama apalagi gitu kan. Emang ini lama-lama di sini pinter-pinter semua nih kayaknya nih. Nanti boleh langsung ke Mas Firly ya. Terus tadi yang terakhir aku pengen nanya nih, kan achievement itu tadi ya, mempersiapkan karena udah sampai di mentok katanya. Jadi ini udah Mas Firly berarti karirnya ya. Karirnya mentok nih di. Kalau mimpinya nggak mentok. Oh iya. Mimpinya belum, makanya tadi saya tanyain tuh mimpinya apa. Karirnya udah sampai di position yang paling top tinggi, ya, yang paling tinggi. Berarti ini nomor satunya HNI dong ya berarti. Kalau secara bonus saya nomor 2. Oh nomor 2. Tapi secara positioning Secara positioning udah di puncak karir. Udah di puncak karir ya. Nggak ada lagi pangkat di atasnya. Oke. Nah awal tahun ini kan Apli itu bikin reward ya, Apli Award. Dan kayaknya Mas Firly ini salah satunya yang kemarin naik di atas panggung sebagai salah satu leader dari anggota Apli ini yang menerima award top sponsoring. Sebagai top sponsoring. Nah, ceritain dong Mas Firly tentang top sponsoring ini atau sengaja nggak sih supaya mungkin udah tahu nih bakalan dapat reward atau memang itu menjadi habitnya Mas Firly atau memang itu passionnya Mas Firly untuk sponsoring atau gimana? Pertama itu kalau bahasanya min haitsu la yahtasib ya, rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi nggak menyangka juga, nggak tahu juga tahu-tahu dapat penghargaan itu. Tapi satu hal mungkin buat teman-teman sahabat pebisnis di multi level ya, Mbak Rara dan teman-teman. Salah satu kunci kesuksesan di bisnis ini adalah harus betul-betul tidak, menurut saya, tidak fokus pada reward. Menurut saya. Karena salah satu kehebatan seorang leader, dia punya kestabilan secara emosi. Jadi stabil secara emosi. Dia tidak semangat karena ada reward, semangat kalau ada promo. Kalau nggak ada reward dia nggak semangat. Kalau nggak ada promo dia nggak semangat. Tapi yang membuat dia bisa semangat karena dia paham sistemnya. Dia paham marketing plan-nya, dia paham goals kenapa dia bangun bisnis ini di multi level. Dan fokus aja dalam membangun karir itu, dia fokus dalam membangun aset. Karena bisnis itu kan memang fokusnya bangun aset, bukan nyari uang. Karena kalau nyari uang nggak akan pernah bisa kaya. Tapi kalau bangun aset, dia akan kuat dan kaya, dia stabil. Maka fokus dalam membangun aset itu jaringan kita sendiri, aset terbesarnya kita. Dan fokus pada karir yang sesuai dengan marketing plan di perusahaan multi level kita. Maka reward, promo, penghargaan, apresiasi, rekognisi itu kita insya Allah tanpa kita mengejar, mereka akan memberikan. Jadi lebih ke memantaskan diri untuk dapat. Sekali. Dan kita juga kalau nggak fokus sama itu,
nggak dapat juga nggak merasa kecewa. Betul, Karena memang saya fokusnya bangun grup. Tapi praktis alhamdulillah hampir tidak ada promo atau rekognisi reward yang tidak saya raih. Gitu. Jadi ya tentu salah satunya adalah karena kehebatan jaringan, teman-teman jaringan semua. Tapi ya fokusnya adalah ke aktivitas jaringan. Ya. Ini value dari apa yang Mas Firly sampaikan ini tidak hanya melihat hal ini sebagai sebuah bisnis gitu ya, tapi lebih kepada value of life, betul sekali. Ya kan, aktualisasi diri, bagaimana kualitas hidupnya kita sebagai seorang individu gitu ya Mas Firly ya. Karena justru ternyata saya nangkep tadi, I'm taking note ya, bahwa ternyata memang ini yang bikin Mas Firly ternyata sampai ke top positionnya saat ini ya mungkin ya. Karena fokusnya bukan ke rewardnya. Karena kalau reward atau hadiah-hadiah itu nggak akan ada habisnya. Kalau kita pengen terus ya. Karena selalu ada yang lebih gitu kan ya. Tapi kalau ternyata kita fokus terhadap mungkin ya kalau saya bisa bilang secara implisit mungkin support teman-teman ya, kebutuhannya teman-teman, and then support dengan apa yang udah kita punya untuk menjadi lebih maksimal dan lebih berkualitas gitu ya. Jadi itu semua penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Karena memang kita udah pantas untuk dapetin itu gitu ya Mas Firly ya. Betul. Fokus sama karirnya kita, jadi step by step karir, karena kita punya jenjang karir kalau di multi level, fokus untuk meraih itu. Dan buat teman-teman pebisnis multi level, Anda harus segera sampai di puncak karir. Karena kenapa itu penting? Ibaratnya teman-teman jaringan kita yang hari ini ada di bawah, itu melihat kita di atas. Jadi kalau bendera kita segera berkibar, itu akan di follow sama teman-teman. Ibarat kalau dalam pertempuran tuh bendera kemenangan udah muncul di benteng lawan gitu ya. Itu membangun energi sendiri gitu. Jadi emang harus segera mengejar ke puncak karir sambil fokus membangun kekuatan jaringan secara bertahap. Nah, mengejar ke puncak karir itu kan tentunya dengan mengerti sistemnya seperti apa, paham produknya, menggunakan produknya, dengan dan mindset yang betul. Mindset yang benar. Mindset yang betul. Mindset sebagai seorang. Sebab bisnis multi level agak berbeda dengan bisnis retail atau bisnis konvensional pada umumnya. Sehingga mindset sebagai networkernya harus betul-betul kuat. Gitu. Dan ini untuk sering ngobrol dan cerita, sharing dengan orang-orang yang memang punya informasi yang akurat dan informasi yang memang kita bisa pelajarin ya. Karena bagaimanapun juga memperkaya diri dengan banyak informasi, memperkaya diri dengan banyak knowledge itu kan penting ya Mas Firly ya. Penting banget ya untuk. Jadi untuk sukses kan butuh cerdas ya. Gitu. Untuk sukses butuh cerdas. Bukan pintar. Kan? Bukan pintar tapi cerdas. Cerdas, karena berbeda pintar dengan cerdas. Kalau pintar kita baca buku, kita akses ilmu itu pintar. Tapi cerdas itu didapat dari dua sisi. Yaitu banyak action dan banyak diskusi. Jadi banyak aksi dan banyak diskusi dengan orang yang lebih sukses. Maka kombinasi antara pengetahuan dan pemahaman itu jadi kombinasi yang sangat lebih baik gitu. Ini berasa kuliah kita ya. Mbak jangan nunduk-nunduk aja Mbak, nyanyi ya aja. Ini gila udah selesai nih kayaknya waktunya. Ini kayaknya segera lulus S2-nya Mas Firly. Barara juga. Sama-sama, segera lulus bersama kita ya. Tadi aku dapat banyak hal yang jadi enrich apa yang aku punya juga di kepala ya. Karena sebenarnya memang beda cerdas sama pintar ya. Kalau pintar baca aja lo pasti bisa ngerti banyak hal. Tapi kalau cerdas ya memang you need to do the action and you need to discuss with orang yang memang mengerti lebih banyak gitu ya. Untuk kita bisa absorb informasi dan knowledge yang lebih baik lagi gitu. Butuh sejam atau 2 jam lagi sebetulnya untuk ngobrol sama Mas Firly. Tapi thank you so much. Ini momen yang priceless banget Mas Firly. Bisa ngobrol banyak sama Mas Firly. Menarik ngobrolnya karena hostnya cerdas juga. Aduh jadi enak nih. tapi biasanya kalau gitu harus dari from both sides Mas Firly, ya kan? Apalagi namanya diskusi, itu kan memang harus dari dua belah pihak harus equal. Jadinya saya juga beruntung hari ini sahabat-sahabat Apli, kalau saya nggak mau beruntung sendiri, makanya saya ajak sahabat-sahabat Apli juga untuk beruntung dengerin sesi kita kali ini, karena ini value-nya luar biasa banget sih hari ini. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang saya note juga in person ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Apli yang mungkin masih takut-takut, masih insecure untuk memulai bisnis itu tadi, mulai bisa dicoba-coba. Tentunya tadi udah banyak banget tips-tips yang disampaikan sama Mas Firly sebagai
top leadersnya HNI ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut lagi. Yang penting istiqomah itu tadi ya. Fokus dengan tujuan yang teman-teman mau dapetin di bisnis ini. Alright Mas Willy, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Rara. Terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Sehat dan sukses selalu juga. Sampai ketemu lagi sahabat Apri. Ciao.